Selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Syanipar. Nah, kita akan kembali membahas tentang Alkitab, buku kesukaan saya. Nah, ini kan kita bagi 4 sesi ya. Ini sesi yang keempat. Sesi yang pertama tentang apa? Belajar tentang apa itu Alkitab. Saya waktu itu ingatkan ini buku paling laris, paling banyak dicetak, paling banyak diterjemahkan, buku yang sangat bagus. Dan ini adalah firman Tuhan. Lalu yang kedua, sesi kedua kita bahas apa? Sesi kedua, waktu itu kita bahas siapa yang menulis Alkitab. Banyak penulis besar di Alkitab ya. Musa, Daud, Salomo, orang paling bijak. Lalu juga ada murid-murid Yesus dan ada Paulus. Sangat luar biasa. Lalu sesi yang ketiga, saya telah bagikan beberapa alasan kenapa kita harus baca Alkitab. Itu juga sudah panjang. Mungkin nanti akan saya ulang sedikit lagi di sesi yang keempat. Sesi yang keempat ini tentang apa? Sesi yang keempat, kita akan belajar bagaimana cara membaca Alkitab. Nah, itu paling penting mungkin dibanding yang semua tadi. Tapi sebelum kita mulai lagi dengan doa. Baiklah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami firman-Mu. Berartilah supaya kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat dan akal budi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, bagaimana cara membaca Alkitab? Karena banyak orang yang bilang, oh saya baca Alkitab sedikit saja saya langsung bosan. Nah, bagaimana dengan saya? Saya mungkin perlu bagi sedikit pengalaman saya ya. Karena sebenarnya pengalaman saya dulu itu sama seperti kebanyakan orang. Saya baca Alkitab itu tanda kutip sebagai obat tidur. Karena saya baca dikit aja langsung mengantuk. Baca dikit mengantuk. Banyak orang baca Alkitab juga baca mengantuk. Kenapa baca Alkitab buat sebagian orang kok bisa bikin mengantuk ya? Bisa juga karena memang fontnya terlalu kecil, jadi beli Alkitab yang besar ya. Tapi mungkin bukan cuma itu, banyak juga alasan-alasan lainnya. Kalau buat saya pribadi, salah satu alasan dulu ketika saya membaca Alkitab bosan, mungkin karena waktu itu saya itu orangnya terlalu rasional, terlalu banyak berpikir. Jadi ketika baca Alkitab, saya ngerasa, aduh ini kok kayak dongeng anak-anak. Kadang-kadang saya baca apa benar apa begini. Jadi istilahnya apa? Saya membaca dengan keraguan. Saya hanya percaya ini Alkitab karena saya dibesarkan sebagai orang Kristen. Jadi oh iya. Tapi dalam hati yang paling dalam saya meragukan gitu. Dan keraguan itu yang membuat saya malas membaca. Jadi saya ingat suatu kisah ketika dulu saya kuliah tahun 2007. Jadi udah lama sekali ya. Ketika saya pergi kuliah, saya itu cuma bawa kuliah saya di China. Saya cuma bawa 3 buku. Kamus bahasa Inggris Indonesia, kamus bahasa Inggris Mandarin, lalu Alkitab 2 bahasa. Saking bosannya saya waktu saya belum punya laptop tahun pertama. Jadi akhirnya yaudahlah saya mau baca Alkitab, tapi tangan saya bergeser. Oh, kamus bahasa Inggris Indonesia aja deh. Saya habisin tuh kamusnya itu. Pas habis akhirnya yaudah tinggal 2 buku lagi, yang mana nih? Kamus Inggris Mandarin udah nggak mungkin, saya nggak bisa baca Mandarin sama sekali soalnya. Ya udah saya ambil Alkitab. Nah, tapi saya mulai dengan suatu doa. Jadi baca Alkitab itu memang harus dimulai dengan doa ya. Waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau baca Alkitab ini dari awal sampai habis. Sebelumnya saya belum pernah baca Alkitab dari awal sampai habis saat itu. Saya mau baca Alkitab ini dari awal sampai habis. Berikanlah saya iman saat saya membacanya. Dan saya rasa itu suatu keajaiban ya, mujizat terjadi. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi istilahnya saya saat itu ketika membaca tiba-tiba seolah-olah memiliki iman. Saya nggak tahu waktu itu betul-betul udah iman betulan atau tanda kutip cuma asumsi aja. Saya asumsikan ini benar. Tapi saya rasakan bahwa seolah saya memiliki iman. Bedanya apa sih ketika kita membaca Alkitab dengan iman atau tidak dengan iman? Bedanya, saudara, ketika kita baca, misalnya kan waktu itu saya baca mulai dari Kejadian ya, dari depan. Pas baca tentang penciptaan, ketika saya membaca dengan iman, saya merasakan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita membaca dengan iman, berarti kita percaya itu benar. Jadi kita bisa imajinasikan betul-betul. Oh betul-betul ya, ketika dibilang let there be light, betul-betul tiba-tiba langsung terang datang. Itu luar biasa. Tapi kalau kita cuma baca, oh ya let there be light, oh ya jadilah terang, oh jadilah ini. Jadi bacanya biasa aja. Tapi kalau kita baca dengan iman, setiap hari itu mujizat demi mujizat terjadi dan sangat luar biasa. Tiba-tiba air dikumpulkan menjadi satu. Lalu muncul daratan, itu luar biasa. Muncul tumbuh-tumbuhan, benda langit
tiba-tiba muncul. Binatang di laut, binatang di udara, binatang darat, manusia, itu semua cerita luar biasa. Paling luar biasa apa sih? Contoh misalnya, ketika saudara membaca, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kan ada cerita tuh ya, Laut Merah terbelah. Kalau cuma baca biasa aja, oh yaudah, Laut Merah terbelah, toh namanya juga Tuhan, ya bisa lah terjadi. Tapi itu namanya apa? Itu bukan iman. Kalau baca dengan iman, saudara bayangkan itu betul-betul terjadi. Kalau di Jakarta misalnya bisa ke Ancol, terus lihat laut gitu ya. Bayangkan, laut itu terbelah. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Sangat luar biasa, saudara. Ketika saya membaca Laut Merah terbelah dengan iman, yakini bahwa itu betul-betul terjadi, itu kejadian yang sangat-sangat luar biasa dan menyentuh hati, saudara. Tapi kalau kita cuma baca tidak dengan iman, cuma baca asal tahu aja, oh ya saya udah tahu, saya udah pernah dengar, bla bla bla. Nggak ada luar biasa, saya baca Alkitab. Jadinya apa? Bosan. Tapi kita baca dengan iman, kita betul-betul menghidupi seolah-olah ya. Seperti, bangsa Israel saat itu betul-betul lagi dikejar tentara Firaun. Diapit oleh tebing. Lalu di pantai, depannya laut. Tiba-tiba lautnya terbuka. Bayangkan tuh ya, laut betul-betul terbuka. Itu luar biasa. Bangsa Israel lewat, berjalan. Lalu ketika pasukan Firaun itu mengejar, tiba-tiba lautnya apa? Menyatu kembali. Dus. Itu kalau saudara baca dengan iman ya, luar biasa, saudara. Tapi kalau baca biasa aja, bosan. Apa sih yang luar biasa dari baca dengan iman? Baca tentang Yesus. Baca kisah Yesus dengan iman, dengan tidak iman, itu beda sekali, saudara. Ketika saudara baca Alkitab dengan iman, ketika Yesus mati, saudara ikut sedih. Kenapa dia perlu mati di kayu salib padahal dia tidak berdosa? Ketika saudara membaca tiba-tiba Yesus bangkit dari kubur, itu sukacita yang luar biasa. Pernah nggak saudara baca Yesus bangkit dari kubur, terus saudara betul-betul tergugah? Kalau belum, mungkin saudara belum baca dengan iman. Ya mungkin saya tidak boleh menuduh ya, ngejudge, menghakimi, ini ada iman, itu tidak ada iman. Tapi saya hanya menyarankan, baca, ketika membaca Alkitab, direnungkan dengan iman. Dengan iman, salah satu caranya dimulai dengan mengingatkan diri bahwa apa? Itu betul-betul kejadian. Sesuatu yang benar terjadi. Ketika saudara bisa membayangkan bahwa itu betul-betul terjadi, semuanya itu jadi menggugah. Sejak itu ya, ketika saya baca Alkitab, kalau dulu pas baca itu cuma 5 menit saya langsung ngantuk tidur, Pas dari pertama kali pas saya di China itu ya, saya baca Alkitab, tiba di jam 2 pagi, belum ngantuk, lanjut lagi sampai jam 4. Itu namanya membaca dengan iman. Nah, selain dengan iman, bagaimana lagi cara membaca Alkitab yang baik supaya betul-betul seru ya? Itu adalah dihidupkan. Tapi sebelum dihidupkan, itu yang ketiga. Yang kedua saya pengen kasih tahu dulu, sebelum dihidupkan adalah direnungkan. Jadi ini mirip dengan yang pertama ya. Jadi baca dengan iman. Yang kedua, baca itu apa? Direnungkan, bukan asal baca. Waktu itu di sesi-sesi yang dulu saya pernah bahas tentang apa? Baca Alkitab itu nggak ada ayat yang bilang baca Alkitab tiap hari. Tapi ada ayat yang bilang renungkan Taurat itu siang dan malam. Kita baca ya, Mazmur. Baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan di sini ya. Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi, jadi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi baca Alkitab yang seru itu adalah direnungkan. Ini maknanya apa? Ini firman Tuhan loh. Pasti ada maknanya. Dicari maknanya hingga ketemu. Kalau tidak ketemu, direnungkan. Mungkin jawabannya bukan dari Alkitab, tapi dalam kehidupan saudara. Lagi bekerja, lagi beraktivitas, ya teringat, oh iya ya, itu ayat itu kok ternyata sama dengan apa yang saya alami. Ketika saudara betul-betul merenungkan dan menghubungkan antara firman Tuhan ini dengan firman Tuhan yang asli, ingat ya, dunia itu diciptakan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah maka jadi, gitu kan. Jadi dunia ini penciptaan. Jadi ketika firman di Alkitab dengan firman Tuhan yang umum, yang ciptaan itu bersatu, disitulah hasil perenungan kita berbuah.
Jadi kita baca Alkitab, ingat, jangan lupa untuk direnungkan. Jadi baca Alkitab bukan cuma asal lewat, tapi direnungkan. Dalam Kejadian, ingat Alkitab. Kejadian sesuatu, ingat ayat apa yang kira-kira sesuai. Ya kadang kita mungkin tidak ingat, tapi percayalah Alkitab bilang bahwa Roh Kudus yang akan mengingatkan. Nah, cuma merenungkan itu juga hati-hati ya, karena kita mesti ingat juga bahwa jangan kita itu berinterpretasi seenaknya. Contohnya kita baca 2 Petrus 1 ayat 20. Jadi mesti hati-hati juga. Jadi meskipun kita renungkan Alkitab, jangan juga kita istilahnya menambah-nambahkan sendiri gitu ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Oke, ya, 2 Petrus 1 ayat 20. Saya baca di sini ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi hati-hati, bukan berarti merenungkan, oh ini artinya ini. Tapi mesti ingat, biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi pas direnungkan, bahas dengan firman Tuhan di sini, ataupun firman Tuhan ciptaan tadi yang aku bilang. Tapi betul-betul direnungkan, lihat sambungan. Jangan kita baca, menungkan, terus kita bikin-bikin sendiri. Oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Karena itu bahaya. Kita baca Amsal, misalnya ya. Kita baca Amsal pasal 3. Di sini juga ada suatu warning ya. Amsal 3, ayatnya yang kelima. Ya. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu yang akan bisa menjadikan bahaya ketika kita membaca suatu kitab suci. Tapi dengan apa? Dengan pengertian kita sendiri aja. Itu bisa berbahaya. Tapi saya yakinkan bahwa tetap baca, jangan takut, karena andai kan ada kita salah mengerti, Tuhan pasti akan meluruskan. Nah, jadi tadi cuma ada jadi merenungkan mesti agak berhati-hati juga ya. Itu yang saya pengen ngomong. Nah, lalu apa lagi? Bagaimana kita membaca Alkitab supaya betul-betul seru ya. Tadi kan udah kita baca dengan iman. Ini betul benaran. Lalu kita baca, kita renungkan hubungannya dengan kehidupan kita. Sehingga itu bukan cuma teori doang ya. Jadi ada orang S2, S3 teologi belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Harus dihidupkan dengan direnungkan. Nah, dihidupkannya bagaimana? Ini salah satu mukjizat paling besar di Alkitab. Salah satu mukjizat paling besar. Bahkan kalau menurut saya itu mukjizat paling besar, tapi mungkin masih debatable ya. Tapi mukjizat paling besar di Alkitab itu adalah Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Ini tentang Tuhan ya. Di sini dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ini memang berbicara tentang Yesus. Tapi sebenarnya di sini ada suatu apa? Ada simbolis di sini, simbolisme. Kita baca firman, apakah firman itu menjadi manusia? Dalam arti apakah the word itu betul-betul become flesh dalam hidup kita gitu loh. Maksudnya become flesh apa? Dihidupkan. Jangan cuma baca Alkitab tapi nggak dihidupkan. Masih the word become flesh. Seperti Yesus yang adalah firman jadi manusia, itu juga menyimbolkan buat kita sebagai manusia. Firman itu dihidupkan. Ketika firman itu dihidupkan, ada perubahan karakter dalam hidup kita. Ketika ada perubahan karakter dalam hidup, itu adalah mukjizat yang terbesar. Ketika seseorang berubah karakternya. Sebelumnya ia adalah seorang pembohong. Tiba-tiba ia tidak bohong lagi. Sebelumnya dia adalah seorang yang mabuk-mabukan, suka memukuli pasangan hidupnya. Tiba-tiba dia berhenti dan mengasihi pasangan hidupnya. Itu mukjizat terbesar, perubahan karakter yang terjadi dari apa? Yang terjadi dari membaca firman, yang firman itu dihidupkan. Ini penting, karena ini juga cara bagi kita untuk membedakan ajaran yang benar dengan ajaran yang palsu. Tadi kan saya sudah sempat bilang ya, bahwa jangan dengan pengertian sendiri baca Alkitab, mesti Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, bagaimana sih membedakan ajaran yang benar? Karena kan Alkitab banyak yang interpretasi sendiri kan, gereja pun denominasi ada banyak, interpretasinya bisa beda-beda. Tahu dari mana yang benar ajarannya? Nah, ini kita baca di Yohanes. Saya lihat lagi ya ayatnya supaya yakin benar. Yohanes 7, ya betul. Yohanes 7 ayat 17. Jadi Yohanes 7 ayat 17.
Ini bagus sekali, di sini dikatakan ya, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah. Oke, saya baca ulang ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, saya ulang lagi ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, saya biasa pakai bahasa Inggris soalnya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi misalnya, apakah ajarannya ini betul-betul datang dari Allah atau dari diri sendiri? Taunya dari mana? Di sini dibilang apa? Barang siapa melakukan kehendaknya. Jadi tahu dari mana sesuatu interpretasi atau pengajaran Alkitab itu benar? Ada dilihat melakukan sesuai kehendaknya atau tidak. Berarti apa? Firman itu dihidupkan nggak? Menjadi hidup nggak dalam diri kita? Kalau jadi dihidupkan dari diri kita, berarti pengertiannya itu adalah yang benar. Dia bicara tentang kasih, betul-betul terjadi kasih nggak dalam hidupnya? Kalau iya, itulah interpretasi yang benar. Makanya dibilang pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi ketika saudara mau bikin interpretasi dari diri sendiri, terus hidupnya tidak mencerminkan ajaran itu, saudara bisa tahu, oh ini jangan interpretasi saya sendiri yang hanya menjustifikasi dosa saya. Itu pasti salah. Mau tahu ajaran yang benar sesuai kehendak Tuhan atau tidak, dihidupkan atau tidak. Dan ketika saudara menghidupkan, saudara makin senang baca Alkitab. Oh iya ya, saya baca ini saya berubah menjadi lebih baik. Saya baca ini, oh ini sungguh luar biasa ya. Jadi semakin lebih baik lagi. Ini yang kemarin di minggu yang lalu, di sesi yang lalu saya bilang bahwa apa? Betul-betul harus diimani, didalemin, harus mengakar. Itu dalam perumpamaan penabur ya. Yang mengakar itu yang betul-betul menjadi iman, sehingga akan berbuah. Nah, itulah bagaimana cara membaca Alkitab dengan baik. Mungkin kapan-kapan kalau kita ada lain kali kesempatan, saya akan ajarkan bagaimana mendalami Alkitab. Tapi kalau buat di sini, bagaimana kita membaca Alkitab dengan baik. Bisa dimulai dari Matius, Markus, Lukas tentang Yesus, bisa dari Kejadian. Tapi kalau saudara ingin mendalami Alkitab, nanti bisa tulis di komen di YouTube. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Tapi intinya adalah bisa dimulai dari Amsal. Kita harus mencari hikmat. Karena kalau kita punya hikmat, kita tahu apa yang benar, apa yang tidak, dan kita bisa membaca dengan lebih baik. Tapi selama kita masih dasar ya, tadi 3 langkah. Imani, renungkan, hidupkan. Dan ketika saudara merasakan perubahan dalam hidup saudara, saudara akan semakin menyenangi firman itu. Ya, saya bawa dalam nama Yesus. Semoga kita semua diberkati. Baiklah, kita tutup sesi ini. Kita sudah mengenal Alkitab lebih dekat lagi dan lebih tahu cara membaca Alkitab dengan baik. Mari kita berdoa. Kita tutup dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami, mengajarkan kami tentang firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami supaya bisa menerapkan, membaca firman yang baik. Berikanlah kepada kami iman yang merupakan Allah karunia dari Engkau ya Bapa. Berkatilah kami, berikanlah Roh Kudus untuk mengingatkan kami supaya dapat merenungkan semua firman yang telah kami baca Tuhan. Dan biarkanlah kami dapat menghidupkan firman itu karena kami percaya firman-Mu yang mengatakan bahwa benih atau firman yang telah Engkau taburkan dalam hidup kami ini tidak akan kembali dengan cuma-cuma, tetapi akan bertumbuh. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Tuhan berkati.